Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Khairul Fauzan Hakim, kelas 11 MIPA 1. Di sini saya akan mempresentasikan dan menjelaskan tentang Ahmad Subarjo. Ahmad Subarjo, atau yang memiliki nama panjang Mr. Raden Ahmad Subarjo Jojo Adi Surjo, lahir di Karawang, Jawa Barat 23 Maret 1896 dan meninggal di Jakarta 15 Desember 1978 pada umur 82 tahun, adalah tokoh pejuang kemerdekaan Indonesia, diplomat, dan seorang pahlawan nasional Indonesia. Ia adalah Menteri Luar Negeri Indonesia yang pertama. Ahmad Subarjo memiliki gelar Master in the Rechten yang diperoleh di Universitas Leiden, Belanda pada tahun 1933. Ahmad Subarjo dilahirkan di Teluk Jambe, Karawang, Jawa Barat, tanggal 23 Maret 1896. Ayahnya bernama Teuku Muhammad Yusuf, masih keturunan bangsawan Aceh dari PDA. Ia bersekolah di Hogere Burger School, Jakarta, atau saat ini setara dengan Sekolah Menengah Atas atau SMA pada tahun 1917. Ia kemudian melanjutkan pendidikannya di Universitas Leiden, Belanda dan memperoleh ijazah Master in the Rechten atau saat ini setara dengan sarjana hukum di bidang undang-undang pada tahun 1933. Peristiwa Rengas Dengklok. Pada tanggal 16 Agustus 1945, para pemuda pejuang termasuk Khairul Saleh, Sukarni, dan Wikana, Sudanto Singgi, dan pemuda lain membawa Soekarno dan Muhammad Hatta ke Rengas Dengklok. Tujuannya adalah agar Insinyur Soekarno dan Dr. Andes Muhammad Hatta tidak terpengaruh oleh Jepang. Peristiwa ini dinamakan peristiwa Rengas Dengklok. Di sini, mereka kembali meyakinkan Soekarno bahwa Jepang telah menyerah dan para pejuang telah siap untuk melawan Jepang, apapun resikonya. Di Jakarta, golongan muda, Wikana, dan golongan tua, yaitu Ahmad Subarjo, melakukan perundingan. Ahmad Subarjo menyetujui untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia di Jakarta. Maka, diutuslah Yusuf Kunto untuk mengantar Ahmad Subarjo ke Rengas Dengklok. Ahmad Subarjo berhasil meyakinkan para pemuda untuk tidak terburu-buru memproklamasikan kemerdekaan. Bahkan, Ahmad Subarjo memberikan jaminan dengan taruhan nyawa bahwa proklamasi kemerdekaan akan diumumkan pada tanggal 17 Agustus 1945 selambat-lambatnya pukul 11.30. Dengan adanya jaminan itu, Komandan Kompi Peta Rengas Dengklok, Cudanco Cubeno, bersedia melepaskan Soekarno dan Hatta kembali ke Jakarta. Naskah Proklamasi. Konsep naskah proklamasi disusun oleh Bung Karno, Bung Hatta, dan Ahmad Subarjo di Rumah Laksamana Muda Maeda. Setelah selesai dan berargumentasi dengan para pemuda, dini hari 17 Agustus 1945, Bung Karno pun segera memerintahkan Sayuti Melik untuk mengetik naskah proklamasi. Masa setelah kemerdekaan. Pada tanggal 18 Agustus 1945, Subarjo dilantik sebagai Menteri Luar Negeri pada Kabinet Presidensial. Kabinet Indonesia yang pertama dan kembali menjabat menjadi Menteri Luar Negeri sekali lagi pada tahun 1951 sampai 1952. Selain itu, ia juga menjadi Duta Besar Republik Indonesia di Switzerland atau Swiss antara tahun-tahun 1957 sampai 1961. Dalam bidang pendidikan, Subarjo merupakan profesor dalam bidang sejarah perlembagaan dan diplomasi Republik Indonesia di Fakultas Kesusasteraan Universitas Indonesia atau UI. Wafat. Ahmad Subarjo Jojo Di Surjo meninggal dunia dalam usia 82 tahun 15 Desember 1978 di Rumah Sakit Pertamina, Kebayoran Baru, akibat flu yang menimbulkan komplikasi. Ia dimakamkan di rumah peristirahatannya di Cipayung, Bogor. Pemerintah mengangkat almarhum sebagai pahlawan nasional pada tahun 2009. Sekian dari saya Khairul Fauzan Hakim. Terima kasih.